Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai constraint. Nah, sebelumnya kita harus pahami apa yang dimaksud dengan constraint. Constraint ini merupakan batasan ataupun aturan yang dibuat pada sebuah tabel. Tujuan utama dari constraint ini yaitu untuk integritas data atau meningkatkan validitas dan konsistensi suatu data. Kemudian ada 5 jenis constraint yang kita bahas. Yang pertama itu adalah constraint kunci utama atau kita biasa sebut dengan constraint primary key. Ini merupakan kolom yang berisi daftar nilai-nilai yang bersifat unik. Contohnya kolom NIM pada tabel mahasiswa. Kemudian constraint default. Constraint ini digunakan pada kolom yang berisi nilai spesifik atau nilai yang sudah ditentukan di awal. Contohnya kolom status mahasiswa, kita tentukan nilainya itu di awal adalah aktif atau nilainya secara default ya, sudah terisi secara otomatis. Jadi saat kita mengisi data ke dalam suatu tabel, kalau kita tidak isi status mahasiswa, maka dia secara otomatis akan terisi dengan kata aktif. Kalau kita mau isi yang lain juga boleh. Yang berikutnya constraint unique. Memastikan nilai-nilai duplikat tidak dapat ditambahkan ke dalam kolom. Contohnya kolom email. Biasanya email kita itu tidak ada yang sama, jadi bisa disebut ini adalah kolom yang unik, berbeda. Walaupun konsepnya agak mirip dengan kunci utama, tetapi kolom unik itu belum tentu dia merupakan identitas dari suatu tabel, sehingga dia cukup disebut sebagai constraint unik saja karena isian daripada kolom itu berbeda setiap barisnya. Sedangkan kalau kunci utama, dia merupakan kolom unik yang merupakan identitas utama daripada suatu tabel. Kemudian yang keempat ada constraint check. Ini constraint yang memeriksa nilai yang dimasukkan melalui ekspresi logikal atau sudah ditentukan isian yang mungkin atau bisa dimasukkan ke dalam kolom tersebut. Artinya kalau kita buat constraint check pada suatu kolom, berarti kolom ini kita sudah tentukan nilainya apa saja. Contohnya ada kolom status bayar, di mana kita tentukan isiannya itu antara lunas atau hutang. Jadi nanti constraint check ini akan berfungsi mengoreksi apakah benar saat kita mengisi data ke dalam satu tabel pada kolom status bayar, isiannya adalah lunas atau hutang. Jadi salah satu yang dicek. Kemudian yang terakhir adalah constraint kunci asing. Ini mengontrol nilai yang dimasukkan berdasarkan pada tabel induk. Constraint ini memaksa integritas referensial pada basis data. Dengan kata lain, kolom ini merupakan kolom penghubung antara tabel anak dengan tabel induknya. Contohnya yaitu kolom NIM pada tabel nilai mahasiswa, di mana kolom NIM inilah yang menjadi penghubung antara tabel mahasiswa dengan tabel nilai mahasiswa. Pada tabel mahasiswa, NIM ini merupakan kunci utama atau primary key, sedangkan pada tabel nilai mahasiswa, dia merupakan kunci asing ataupun foreign key. Berikutnya kita akan menambahkan constraint pada tabel dengan cara SSMS. Terlebih dahulu silakan buka aplikasi SQL Server Anda. Nah, sebelum kita mau menambahkan constraint-nya, kita akan tambahkan beberapa kolom dulu dalam satu tabel yang akan kita gunakan, yaitu tabel college.students. Sini kita pakai query saja supaya lebih cepat. Kemudian kita ketikkan query-nya. Di sini masih menambah kolom. Query-nya yaitu use database SSMS. Saya pakai database SSMS. Kemudian alter table college.students. Add gender, tipe datanya char, lengthnya 1, not null. Kemudian kolom yang kedua status, tipe datanya varchar, lengthnya 10, not null. Dan yang terakhir ada
email, tipe datanya varchar, ranknya 100, not no. Kita akhiri dengan titik koma. Jika sudah, kita blok query-nya dan kita jalankan. Jika sudah berhasil, kita bisa cek di dalam Object Explorer, dalam folder databases, kemudian pilih database yang digunakan, dibuka folder tables. Nah, di sini sudah ada tabel college yang sebelumnya sudah pernah saya buat. Kemudian kolomnya kita sudah tambahkan yang baru. Di sini belum masuk, saya refresh dulu. Nah, ini sudah masuk ya, ada gender, status, dan email. Berikutnya kita akan menambahkan constraint pada tabel college.students. Caranya klik kanan pada nama tabelnya, kemudian pilih design. Kita akan diarahkan pada tab design. Nah, di sini kita akan tambahkan constraint primary key pada kolom student ID. Caranya klik kanan pada nama kolomnya, kemudian kita set primary key, pilih set primary key. Nah, di sini akan ada tanda kunci. Di sebelah kirinya ini menyatakan kunci utama kalau dia warna emas. Kemudian kita akan buat constraint unik pada kolom status. Nah, kita klik kolom status, kemudian di bagian kolom properties di bawah kita isi di bagian default value or binding. Kita isi active, artinya nilai default daripada kolom status itu adalah aktif. Kemudian kita enter seperti ini. Kemudian yang berikutnya kita tambahkan constraint unik pada kolom email. Caranya di kolom email kita klik satu kali, kemudian kita klik kanan, kemudian pilih index, indexes or keys. Kemudian di sini pilih add. Kita akan tambahkan satu kunci. Di bagian general kita mengarah pada columns, klik satu kali di bagian columns, maka akan muncul tombol browse-nya sebelah kanan. Kita klik, kemudian kita tentukan kolom name-nya, kolom mana yang akan kita jadikan kolom unik. Di sini kita pilih email, karena kolom ini akan kita jadikan ada constraint uniknya. Jika sudah, kita oke-kan. Kemudian kita ubah di bagian tipenya. Di sini awalnya index, kita ubah menjadi unique key. Kemudian yang kita ubah berikutnya di bagian identity, yaitu name-nya. Namanya awalnya ada students ya, index students kita ganti menjadi unique underscore students underscore email. Jika sudah, kita close saja. Nah, jadi semua perubahan yang tadi akan kelihatan di Object Explorer kalau kita sudah simpan ya. Jadi ini belum ada perubahan sama sekali karena kita belum save. Kemudian kita akan membuat constraint check. Caranya kita boleh klik kanan sembarang ya, atau di full name, gender boleh ya, bebas. Kita klik kanan, kemudian kita pilih yang namanya check constraint. Atau sebenarnya boleh juga langsung dari Object Explorer. Kemudian di bagian constraint, folder constraint ini kita klik kanan, pilih new constraint. Tampilannya sama ya, sama-sama seperti ini juga. Nah, di bagian general kita klik yang di bagian expression, ada tombol browse-nya, kita buka. Kemudian kita akan diarahkan pada expression apa yang akan kita cek nantinya. Nah, di sini kita masukkan expression-nya, artinya nilai yang nantinya akan kita koreksi atau cek, yaitu yang pertama adalah gender. Berarti kolom yang akan dicek itu adalah kolom gender, buka kurung, kemudian buka kurung siku, gender, tutup kurung siku, sama dengan tanda petik 1F, berarti artinya nanti ini adalah female, apakah gendernya itu female, F, or gendernya itu adalah male, berarti pakai M, inisialnya M. Jika sudah, tutup kurung. Sudah seperti ini, kemudian kita klik OK. Kemudian di bagian name-nya
Di sini masih check underscore students. Kalau kita mau ganti, boleh kita tambahkan ada gender di belakangnya ya. Nah, ini sebenarnya sesuai kebutuhan saja. Jika sudah, ini kita close juga. Kemudian kita pilih file. Kemudian kita bisa pilih save students atau pakai Ctrl+S di keyboard. Jika sudah berhasil disimpan, itu biasa ditandai dengan tidak adanya tanda bintang lagi di sebelah atas ya. Artinya semua perubahan sudah disimpan. Kalau masih ada tanda bintangnya, berarti ada perubahan yang belum disimpan. Nah, kemudian kita bisa refresh tabel kita, College Students, di bagian Object Explorer untuk melihat semua constraint yang sudah kita masukkan. Caranya kita buka folder keys, kemudian kita juga buka folder constraint. Nah, jadi tadi kita sudah masukkan ada 4 constraint di dalam tabel ini. Ada primary key, unique key, check, dan juga default. Selanjutnya kita akan menambahkan constraint foreign key atau kunci asing yang menjadi penghubung antara tabel students dengan tabel department. Nah, sebelum itu kita masuk dulu ke dalam desain daripada tabel department. Karena di sini belum ada kolom yang menjadi primary key. Nah, kita jadikan dulu department ID menjadi primary key. Caranya sama seperti yang tadi. Klik kanan tabelnya, tabel department, kemudian pilih desain. Di sini kita klik kanan di bagian department ID, kemudian kita set primary key. Jadi kalau dia belum menjadi primary key, itu tidak akan bisa kita jadikan kunci asing pada tabel anaknya. Jika sudah, kita tekan Ctrl+S untuk menyimpan perubahan tersebut. Ini kita bisa refresh. Nah, di sini kolomnya sudah menjadi kolom kunci utama. Kemudian kita lanjut untuk membuat kunci asing di kolom di tabel students. Caranya klik kanan pada folder keys, pilih new foreign key, kemudian akan ada satu foreign key yang masuk atau kunci yang masuk. Kalau ada muncul yang lain boleh di delete ya, ada tombol delete, atau kalau belum ada muncul sama sekali boleh tekan add. Kemudian kita atur di sebelah kanan di bagian tables and columns specification. Kita klik tombol browse-nya, kemudian di bagian atas adalah namanya. Kita tidak perlu atur, kalau mau atur juga boleh. Kemudian yang kita tentukan itu yang sebelah kiri untuk primary key table yang menyatakan tabel induknya itu yang mana. Nah, kita pilih adalah department ID karena ini yang merupakan tabel induknya. Kemudian di bagian bawah kita wajib isi nama kolomnya, kolom mana yang dijadikan primary key pada tabel induk ini, yaitu department ID. Biasanya antara sebelah kiri dengan sebelah kanan kolom ini biasanya sama, karena nama kolomnya kan biasa pasti sama yang ada di dalam tabel induk dengan yang ada di tabel anaknya. Yang di sebelah kanan ini adalah foreign key table yang menyatakan tabel anaknya, tabel yang dimana di dalamnya ada foreign key tersebut. Jika sudah, kita klik OK. Kemudian di bagian namanya kita biarkan seperti ini, tapi kalau mau diganti juga tidak masalah. Jika sudah selesai ganti, maka kita boleh buka yang di bagian sini tables yang tadi untuk memastikan bahwa kita sudah menentukan tabel primary-nya yang mana ini, kemudian menentukan kolom primary key-nya juga, dan menentukan kolom foreign key-nya. Jika sudah benar, kita close, kemudian kita simpan. Oke, dengan cara Ctrl S. Nah, di sini ada muncul seperti ini. Dia hanya memastikannya, ini adalah konfirmasi apakah kita mau simpan perubahan yang tadi antara tabel department dengan tabel student. Nah, kita langsung pilih yes. Ya, kita memang lakukan perubahan. Kalau misalnya ada muncul error saat kamu mau menambahkan constraint foreign key, misalnya ada muncul error, dia bilang do not match
an existing primary key. Nah, itu kamu pastikan dulu bahwa antara tabel students dengan tabel department itu nama daripada department ID-nya sudah benar, nama kolomnya tidak ada yang typo sama sekali, kemudian tipe datanya sama, allow-null-nya juga sama, dan pastikan di tabel department itu kamu sudah jadikan department ID sebagai primary key. Ini harus sudah disimpan dulu ya, baru kita bisa buat foreign key di dalam tabel students. Nah, jika sudah, kita refresh di folder key-nya langsung. Di sini akan kelihatan satu constraint yang masuk, yaitu foreign key students department yang barusan kita buat. Oke, sampai di sini video pembelajaran kali ini. Silakan Anda praktikkan sendiri di komputer masing-masing. Selamat belajar.